Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang Ramayana. Anak-anak semuanya, apakah ada yang sudah pernah membaca cerita Ramayana? Atau anak-anak pernah mendengar tentang cerita Ramayana? Di sini Bapak akan membahas tentang cerita Ramayana secara singkat. Anak-anak semuanya, cerita Ramayana merupakan suatu pendidikan rohani yang mengandung falsafah yang sangat dalam artinya. Cerita Ramayana sesuai dengan cerita kehidupan manusia dalam mencari kebenaran dan hidup yang sempurna. Cerita Ramayana menyinggung pula kebaikan dan kesetiaan Dewi Sita kepada suaminya, yaitu Sri Rama. Karena Sri Rama adalah titisan Dewa Wisnu. Dari segi sosial masyarakat, membuktikan bahwa Rama dan Dewi Sita adalah merupakan tokoh-tokoh sosiawan dan dermawan yang mencintai sesamanya. Kitab Ramayana merupakan hasil sastra India yang indah dan berani. Menurut perkiraan, di India ada lebih dari 100 juta orang yang pernah membaca kitab Ramayana. Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama. Ramayana adalah sebuah cerita epos dari India yang dibuat oleh Resi Walmiki. Ramayana terdapat pula dalam sastra Jawa dalam bentuk kekawin Ramayana. Anak-anak semuanya, cerita Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau 7 kanda. Yang pertama, Balakanda. Yang kedua, Ayodhya Kanda. Yang ketiga, Aranyakanda. Yang keempat, Kiskindha Kanda. Yang kelima, Sundara Kanda. Yang keenam, Yuddha Kanda. Dan yang terakhir, Uttara Kanda. Yang pertama, Balakanda. Balakanda atau kitab pertama Ramayana menceritakan sang Dasarata yang menjadi raja di kerajaan Ayodhya. Sang raja ini mempunyai 3 istri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Dewi Kosalya berputrakan sang Rama. Dewi Kekayi berputrakan sang Bharata. Lalu Dewi Sumitra berputrakan sang Laksamana dan sang Satrughna. Maka pada suatu hari, Bhagawan Wiswamitra meminta tolong kepada Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya. Sang Rama dan Laksamana pergi membantu mengusir para raksasa yang mengganggu pertapaannya. Lalu, atas petunjuk para Brahmana, maka sang Rama pergi mengikuti Sayembara dan mendapatkan Dewi Sita sebagai istrinya. Ketika pulang ke kerajaan Ayodhya, mereka dihadang oleh Rama Parasu, tetapi mereka bisa mengalahkannya. Yang kedua, Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda adalah kitab kedua epos Ramayana yang menceritakan sang Dasarata yang akan menyerahkan kerajaannya kepada sang Rama, tetapi dihalangi oleh Dewi Kekayi. Maka sang Rama disertai oleh Dewi Sita dan Laksamana pergi mengembara dan masuk ke dalam hutan selama 14 tahun. Setelah mereka pergi, maka Prabu Dasarata meninggal. Sang Bharata menjadi sedih dan pergi mencari Sri Rama. Maka setelah itu, ia berjumpa dengan Sri Rama. Ia mengatakan bahwa itu bukan haknya, tetapi karena Rama ingin menghormati ayahnya, ia mengatakan bahwa itu sudah kewajiban Bharata untuk memerintah. Lalu sebagai simbol bahwa Bharata mewakili Rama, Rama menyerahkan alas kakinya. Lalu Bharata pulang ke Ayodhya dan memerintah di sana. Yang ketiga, Aranyakanda. Aranyakanda adalah kitab ketiga epos Ramayana. Dalam kitab ini diceritakanlah bagaimana sang Rama dan Laksamana membantu para petapa di sebuah asrama mengusir raksasa yang datang mengganggu. Lalu, Laksamana diganggu oleh seorang raksasi yang bernama
Surpanaka yang menyamar menjadi seorang wanita cantik yang menggodanya. Tetapi Laksamana menolak dan hidung si Surpanaka terpotong. Ia mengadu kepada suaminya Sang Trisira. Kemudian terjadi perang dan para bala raksasa mati semua. Maka si Surpanaka mengadu kepada kakaknya Sang Rawana sembari memprovokasinya untuk menculik Dewi Sita yang katanya sangat cantik. Sang Rama pun pergi diiringi oleh Marica. Marica menyamar menjadi seekor kijang emas yang menggoda Dewi Sita. Dewi Sita tertarik dan meminta Rama untuk menangkapnya. Dewi Sita ditinggalkannya dan dijaga oleh si Laksamana. Selanjutnya, Kiskindakanda. Kiskindakanda adalah kitab keempat epos Ramayana. Dalam kitab ini diceritakan bagaimana Sang Rama amat berdukacita akan hilangnya Dewi Sita. Lalu bersama Laksamana, ia menyusup ke hutan belantara dan sampai di gunung Resi Muka. Maka di sana berkelahilah Sang Kerasubali melawan Sugriwa untuk memperebutkan kerajaan. Sang Sugriwa kalah lalu mengutus abdinya Sang Hanuman meminta tolong kepada Sri Rama untuk membunuh Subali. Rama setuju dan si Subali mati. Maka Sugriwa berterima kasih dan ingin membantunya dengan mencari Dewi Sita. Selanjutnya, Sundarakanda. Kitab Sundarakanda menceritakan kisah tentara yang membangun jembatan Sindubanda yang menghubungkan India dengan Alengka. Hanuman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Di sana, ia ditangkap namun dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka. Selanjutnya, Kitab Yudakanda menceritakan kisah pertempuran antara Laskar Kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rawana. Cerita diawali dengan usaha pasukan Sang Rama yang berhasil menyeberangi lautan dan mencapai Alengka. Sementara itu, Wibisana diusir oleh Rawana karena terlalu banyak memberi nasihat. Dalam pertempuran, Rawana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti. Sang Rama pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama Dewi Sita. Yang terakhir, Uttarakanda. Kitab Uttarakanda menceritakan kisah pembuangan Dewi Sita karena Sang Rama mendengar desah-desus dari rakyat dengan kesucian Dewi Sita. Kemudian, Dewi Sita tinggal di pertapaan Resi Walmiki dan melahirkan Kusa dan Lawa. Kusa dan Lawa datang ke istana Sang Rama pada saat upacara Aswamedha. Pada saat itulah mereka menyanyikan Ramayana yang digubah oleh Resi Walmiki.